bukan berarti ketika kita hijrah, bukan berarti kita itu flat aja atau lurus aja. Pasti kita akan diberikan ujian. Misalnya nih, hijrah nih ada beberapa varian-varian rasa hijrah ya. Pertama mungkin dari hijrah perilaku, yang tadinya kita marah-marah, ketika kita hijrah. Nah ini ada iklan ya. Ketika kita hijrah itu pertama perubahan itu apa? Perubahan perilaku. Yang tadinya kita itu marah-marah menjadi lebih baik, lebih sopan. Ada lagi hijrah terkait penampilan. Nah, misalnya nih kayak abang ini nih yang tadi ini jadi berjanggut misalnya, atau yang pakai peci, pakai kopiah, pakai songkok. Nah itu perubahan perubahan dari penampilan. Yang perempuannya pakai kerudung. Nah itu namanya perubahan-perubahan hijrah. Dan hijrah pun itu ada beberapa fase ya. Fase itu ada fase itu dibilang eh, tahapan. Nah, kalau kata para para pendahulu-pendahulu kita ya, itu ada tahapannya ada dua. Yang pertama itu kita diberikan ujian, kita diberikan musibah. Itu ada surat Al-Ankabut ayat 2 gitu ya yang mengatakan jangan mengaku beriman jika belum dikasih ujian atau musibah. Itu sudah pasti, sudah wajib hukumnya. Karena apa? Ada kawan saya di sana ya, dia bilang begini ketika hijrah, bang, kok ketika hijrah, oh saya lebih sulit sih bang, lebih banyak difitnah, dibully, kalau bahasanya di apa namanya, soalim gitulah. Yang tadinya biasa nggak sholat, sekarang berubah jadi sholat, kata temannya, ah soalim loh, katanya begitu lah. Apa itu? Soalim itu gimana ya soal itu ya? Aja. Masih kurang ya. Bahasa ini soal alim itu dikata orang yang berilmu, ilmi, beralim. Jadi yang tadinya biasanya serampangan dan lain sebagainya, ketika dia sudah hijrah, yang tadinya tidak mau ke masjid, dia sekarang datang ke masjid, malah dibully. Nah itu pertama memang banyak intervensi seperti itu. Wajar. Bahkan mungkin semua kenal ya namanya Bilal bin Rabah. Kenal nggak namanya Bilal? Sahabat, kenal di mana? Pernah ngopi sama Bang Bilal? Tak benar. Pernah tahu ya namanya Bilal ya? Itu Bilal pertama hijrah, dia itu di apa namanya? Di sampai ditindih batu di padang pasir yang panas selama 3 hari. Karena apa? Ya itu diintervensi sama penguasa sana ya, sama Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu yang lain ya. Itu seperti itu. Tapi dia tetap istiqomah. Nah itu pertama ketika kita lagi hijrah, itu ada 2 tahapan. Yang pertama adalah diberikan ujian. Ada lagi yang mungkin nabi-nabi kita sampai ada yang mau dibakar. Bukan mau dibakar lagi, sudah terbakar. Tapi alhamdulillah tuh dikasih keajaiban oleh Allah. Nabi Ibrahim sampai tidak hangus sedikit pun. Bahkan ada yang mau disalib dan lain sebagainya. Begitu juga baginda Rasulullah tuh sampai di apa namanya di rajam, dilemparin kotoran dan lain sebagainya. Itu banyak contoh-contohnya ketika kita itu melakukan hijrah, melakukan perubahan. Makanya kalau kawan-kawan semua ketika mau hijrah terus banyak cobaan ujian, berarti itu sudah benar itu di jalurnya. Kita pun semua merasakan ketika hijrah itu. Ada lagi yang kehilangan harta, fisiknya diberikan sakit seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diberi sakit 18 tahun ketika memang diuji oleh Allah. Tapi bukan berarti ujian itu menyurutkan langkah kita menuju jalannya Allah. Nah, misalnya begini, kita dari sekolah rendah mau ke sekolah apa menengah ya, itu dikasih ujian kan, kalau bahasanya namanya exam ya. Pasti dikasih ujian, dikasih musibah, bukan musibah, dikasih ujian supaya tambah naik, tambah kelas, tambah level. Begitupun kita nih, kita mau ke surga, tapi tidak diberikan ujian. Makanya surga itu mahal. Kalau yang murah itu beli kipas angin atau magicom ya. Nah itu murah. Tapi kalau masuk surga itu susah dan harus punya ilmunya. Kita aja kalau mau masuk kerja aja harus ada ilmunya. Harus 12 tahun sekolah baru masuk ke suatu perusahaan atau suatu company dan lain sebagainya. Kita kalau mau masuk surga juga harus punya ilmunya. Makanya kita ini mengajak kepada kawan-kawan semua sama-sama mengkaji diri gitu lah. Mengaji itu dalam kata dasar adalah kaji. Kita mengkaji kebesaran Allah dan lain sebagainya. Karena semua itu harus punya ilmu. Kita mau
mau drive aja harus ada ilmunya. Bagaimana untuk brakes-nya, mau apa clutch dan lain sebagainya itu harus punya ilmunya. Semuanya. Begitupun kita nih mau masuk surga itu harus punya ilmunya. Ilmu bagaimana cara berwudu, gimana cara sholat. Kalau sholat maghrib berapa rakaat? 3. Yakin? Yakin. Kalau ditambah 4 gimana? Jadi tidak sah kan? Nah, kalau tidak tahu ilmunya, nah itu makanya kita harus tahu ilmunya. Subuh 2 rakaat, kalau zakat fitrah 3,5 liter ya, dan lain sebagainya. Puasa dari mulai subuh sampai maghrib itu ada ilmunya. Jadi kalau kita tidak ada ilmu mau ke surga, bagaimana caranya? Nah, itulah. Yang kedua, ketika tahapan dakwah itu, tahapan hijrah, setelah diberikan ujian, musibah dan lain sebagainya, kita diberikan nasrullah, kita diberikan pertolongan Allah. Nah, jadi ketika kita sudah bersabar dalam ujian-ujian, kita akan diberikan kemenangan atau dilancarkan semua urusan oleh Allah. Yang penting kita sabar. Sabar, istiqomah. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, ya kan? Nah, mungkin untuk awalan saya seperti ini aja dulu ya. Untuk buat tambahannya silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Bang C sedikit memberikan input tentang tema kita pada